selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Ludiana Bria. Saya dari Universitas Timur, Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya program studi Pendidikan Biologi. Pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Kultur Jaringan tentang jurnal. Ada 3 jurnal yang akan saya presentasikan pada siang hari ini. Yang pertama, jurnal pertama, Induksi Kalus dan Optimasi Regenerasi 4 Varietas Padi Melalui Kultur In Vitro. Jurnal kedua, Multiplikasi Tunas In Vitro berdasarkan jenis eksplan pada 6 genotipe tebu. Jurnal ketiga, Regenerasi Protokorm secara in vitro dan aklimatisasi plantet anggrek, Cymbidium, Hartinahianum, ZB Comber, dan Nasution. Yang akan kita bahas pertama yaitu pada jurnal 1, Induksi Kalus dan Optimasi Regenerasi 4 Varietas Padi Melalui Kultur In Vitro. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kultur Jaringan Kelti Biologi Sel dan Jaringan, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian dari September 2003 sampai dengan Februari 2004. Pada jurnal pertama ini kita akan membahas tentang padi, induksi kalus, regenerasi kalus, multiplikasi tunas, aklimatisasi plantet. Yang pertama, padi. Padi atau dalam bahasa Latin Oryza sativa merupakan tanaman pangan yang sangat penting karena sampai saat ini beras masih digunakan sebagai makanan pokok sebagian besar penduduk dunia terutama di Asia. Selain itu, di Indonesia, beras masih dipandang sebagai produk kunci bagi kestabilan perekonomian dan politik. Yang berikut, induksi kalus. Pada jurnal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara varietas dengan formulasi media yang digunakan dalam menginduksi pembentukan kalus. Terus yang berikut adalah regenerasi kalus. Pada jurnal ini, hasil analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antar berbagai varietas serta formulasi media yang digunakan dalam menginduksi regenerasi tunas dari kalus, sedangkan interaksinya tidak berbeda nyata. Yang berikut adalah multiplikasi tunas. Pada jurnal ini menunjukkan bahwa faktor yang sangat menentukan adalah regenerasi eksplan menjadi tunas, dan apabila telah diperoleh tunas, maka perbanyakan atau multiplikasi tunas dapat dilakukan dengan mudah apabila telah diperoleh formulasi media yang tepat. Yang berikut aklimatisasi plantet. Pada jurnal ini, tujuan dari proses aklimatisasi adalah untuk mengadaptasikan tanaman hasil kultur jaringan dengan lingkungan tumbuhnya yang baru. Yang berikut kita masuk pada jurnal kedua, yaitu tentang multiplikasi tunas in vitro berdasarkan jenis eksplan pada 6 genotipe tebu. Yang pertama kita akan bahas tebu. Tebu merupakan salah satu tanaman budidaya yang penting di Indonesia. Selain menjadi tanaman utama penghasil gula, tebu memiliki manfaat lain sebagai bahan energi terbarukan, kertas, dan pakan ternak. Yang berikut itu adalah daya regenerasi tunas. Eksplan tebu yang disubkulturkan dan ditanam pada media regenerasi mampu membentuk tunas baru tanpa diikuti pembentukan akar dan kalus. Yang berikut adalah pertambahan tunas in vitro per eksplan. Pada jurnal ini, berdasarkan genotipe, pertambahan tunas per eksplan tebu tidak berbeda nyata pada subkultur. Terus yang berikut adalah tinggi tunas in vitro. Pada jurnal ini, ukuran plantet dalam perbanyakan melalui kultur jaringan untuk memproduksi bibit tebu secara massal perlu diperhatikan karena ukuran plantet yang sesuai dapat mendukung keberhasilan tahap aklimatisasi.
Tinggi tunas pada subkultur menunjukkan respon yang berbeda nyata antar genotipe. Pada jurnal kedua ini kita membahas 4 poin penting, yaitu yang pertama tebu, terus yang kedua ada regenerasi tunas, yang ketiga pertambahan tunas in vitro per expand, terus yang terakhir adalah tinggi tunas in vitro per tanaman. Terus kita lanjut pada jurnal ketiga, regenerasi protokorm secara in vitro dan aklimatisasi plantlet anggrek Cymbidium hartinahianum, ZB Comber, dan Nasution. Yang pertama itu Cymbidium hartinahianum, ZB Comber, dan Nasution merupakan spesies anggrek asli Indonesia yang terancam punah. Terus yang berikut regenerasi protokorm secara in vitro. Pada umumnya, anggrek berkembang biak dengan biji. Biji anggrek sangat kecil dan tidak mempunyai endosperm. Oleh karena itu, anggrek bersimbiosis dengan mikoriza di alam. Peran mikoriza sebagai pemasok sumber karbon untuk perkecambahan benih anggrek secara umum telah dapat digantikan dengan media kultur jaringan, di antaranya media Knudsen C atau KC. Terus yang berikut, benih anggrek akan tumbuh menjadi protokorm pada media perkecambahan. Protokorm dapat membentuk protokorm sekunder. Protokorm regenerasi, protokorm anggrek C Hartinahianum secara in vitro yang efisien belum ada dan aklimatisasinya masih sering mengalami kegagalan. Keterbatasan materi dalam hal ketersediaan biji sebagai bahan perbanyakan mendorong perlunya penelitian multiplikasi tunas untuk perbanyakan tanaman anggrek ini secara in vitro. Terus yang berikut aklimatisasi plantlet anggrek. Pada jurnal ini menunjukkan bahwa aklimatisasi yang pernah dilakukan beberapa kali mengalami kegagalan karena terjadi pembusukan pada 3 bulan setelah tanam. Upaya memperbaiki keragaman tanaman mulai dari semai hingga pembesaran pada tahap in vitro juga telah dilakukan, namun belum memberikan hasil saat diaklimatisasi. Perlakuan herdering atau pra-aklimatisasi pada plantlet belum pernah dilakukan sehingga penelitian ini diperlukan agar presentasi daya hidupnya dapat meningkatkan saat aklimatisasi. Pra-aklimatisasi merupakan tahap mengondisikan plantlet sehingga dapat meningkatkan keberhasilan aklimatisasi. Baik teman-teman, inilah hasil presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang atau lebih, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.